Bagaimana caranya mendapatkan kulit glowing? Apakah Anda juga sedang berjuang untuk mendapatkan kulit glowing? Kalau kulit putih tuh zaman dulu tuh pengen banget ya, orang tuh dikit-dikit pengen kulit putih, kulit putih, kulit putih gitu kan. So last year, sekarang itu yang diinginkan adalah kulit glowing, ya nggak? Mau kulitnya coklat atau matang, asalkan glowing, itu pasti akan terlihat sehat. Setuju nggak sahabat Sonora? Setuju ya. Nah, hari ini saya akan bersama dengan Dokter Dewi akan membahas mengenai bagaimana caranya mendapatkan kulit yang glowing, bersinar gitu. Hai dokter. Halo, selamat sore Mbak Rara. Siang atau sore ini dok? Siang, siang, Siang. siang ya. Oke, dokter cantik sekali, dokter Dewi apa Aduh, terima kasih. kabar? Baik, sehat. Gimana Mbak? Sehat? Sehat semua kami di Sonora, teman-teman di Gloderma di Bintaro ya? Bagaimana? Ya, di Bintaro ini Gloderma Bintaro. Sehat semua ya? Ya, sehat semua. Amin. Oke, dokter, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai kulit glowing, ini aku pengen sekali lagi kasih tahu buat sahabat Sonora juga teman-teman yang bergabung di sini, 18 orang pertama yang DM ke Instagramnya Gloderma akan langsung dapat voucher ya? Iya, betul. Voucher Karena apa nih dok? jadi ini ceritanya kita sedang memperingati Hari Kartini kan kemarin. Jadi kita pilih Yes. 21 orang. 21 orang, karena Oke. hari ini kita temanya glowing, jadi nanti kami berikan vouchernya adalah untuk laser dan IPL glowing. Luar biasa, voucher untuk laser dan IPL glowing. Nanti akan Iya, dijelaskan ya dok, apa itu IPL glowing gitu kan. Tapi yang pasti oke. kalau pengen dapat vouchernya, silakan DM. Dan nanti juga untuk pertanyaan, 3 orang yang bertanya juga akan mendapatkan Iya, hadiahnya ya. Jadi total 21 ya iya, dok ya. 21 orang, betul. Baik, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora, pengen tanya dulu nih. Sebenarnya dimaksud kulit glowing ini gimana sih, Dok? Iya, terima kasih ya. Sebelumnya saya menyapa dulu, selamat sore semua sahabat Sonora dan juga yang ikut serta dalam acara IG Live ini. Jadi kan kita sering dengar ya kulit glowing yang seperti apa sih? Sebetulnya kriteria kulit glowing itu yang pertama kulitnya sehat, Mbak. Kemudian Oke. dia kan sehat, kemudian dia bebas jerawat, bebas flek, kenyal. Membal Hmm. gitu ya, Dok? Iya, iya Kenyal. betul, dia kenyal, kenapa Oh. dia shining? Karena dia kan cukup cukup minyaknya tidak terlalu berlebih, tidak Mm-mm. terlalu kering juga. Tapi Mm-mm. yang jelas dia harus bebas jerawat dan juga bebas flek gitu. Bebas jerawat dan bebas flek. Soalnya sekarang di mana-mana itu goalnya orang pengen kulitnya glowing gitu kan. Glowing. Saking karena nggak glowing terus akhirnya dikasih highlighter semuka biar kayak Oh, bersinar gitu kan dok. Nah, kalau iya, dulu iya tuh betul. orang tuh pengennya kulitnya putih. Sekarang glowing aja udah terlihat bagus dan sehat ya dok ya. Iya, betul betul, Mbak. Cuma bener nggak sih glowing itu kayak orang bilang tuh kayak menyakan gitu. Karena saking Hmm, saking ini ya bersinarnya gitu tuh sebenarnya kulit berminyak nggak sih dok itu? ya, jadi memang kan kelihatannya glowing itu seperti licin gitu ya, Mbak, kayak porcelain licin. Kemudian kok kayak ada minyak-minyaknya. Sebetulnya itu kulit yang bukan kulit yang terlalu berminyak, hanya dia kandungan air, kandungan minyaknya itu balance cukup gitu, tidak terlalu kering, tidak terlalu berminyak, kenyal. Jadi kulitnya kelihatan mengkilat. Tapi sebetulnya bukan kulit berminyak, karena kalau kriteria kulit berminyak sendiri nanti berbeda. Dia terlalu banyak produksi minyak juga tidak baik. Mungkin takutnya akan memicu jerawat atau komedo dan sebagainya. Oke. Jadi itu adalah definisi kulit sehat aja karena terlihat licin, Iya, tapi bukan berarti itu berminyak gitu ya. Karena identiknya, wah berarti kalau glowing tuh biasanya cuma di achieve sama yang kulitnya jenisnya berminyak, nggak juga ya dok ya? enggak juga sih Mbak, betul. Kulit yang normal, kulit yang normal. Oke. Nah, gimana langkah-langkahnya supaya bisa mendapatkan kulit glowing ini, dokter? Iya, jadi tadi kembali pada definisi yang dinamakan glowing itu kan shining gitu ya. Jadi ya jadi yang pertama bahwa kulit itu harus bebas daripada jerawat, bekas jerawat, flek hitam,
kemudian dia juga tidak mengalami iritasi atau alergi, kemudian dia juga kandungan tadi air dan kandungan minyaknya juga cukup balance gitu. Nah, untuk Oke. mendapatkan kulit seperti itu, tentu masing-masing harus, pertama step 1 adalah dia melihat dulu bagaimana kondisi wajahnya. Apakah saat ini sedang berjerawat, atau ada flek, atau misalnya terlalu berminyak sehingga menjadi kusam, kondisi kulitnya dulu seperti apa, kemudian bagusnya sih berkonsultasi dulu dengan dokter kulit, kemudian nanti kita bisa pikirkan apa yang harus dilakukan, step-step untuk mengatasi problem kulit tersebut. Oke. Gitu. Biasanya perawatannya apa sih, Dok? Kalau misalnya kita datang ke tempat perawatan kulit, seperti misalnya Gloderma deh, pengen dapat kulit glowing gitu. Apa sih step-stepnya yang pertama dilakukan apa? Apakah kita juga perlu facial dulu dan lain sebagainya? Iya, biasanya step pertama adalah kita ketemu dulu dengan pasien atau customer, kita evaluasi dulu bagaimana kondisi kulitnya, bagaimana jenis kulitnya, apakah berminyak, kering, atau kombinasi, umumnya kombinasi. Kemudian kita lihat problemnya apa yang mengganggu kesehatan kulitnya. Tadi apakah jerawat, scar, flek, bopeng, dan sebagainya, kita buat dulu apa kondisi kulitnya. Nah, setelah itu biasanya kita atasi dulu problem pada kulit tersebut. Misalnya kalau dia berjerawat, kita atasi dulu jerawatnya. Misalnya kita lakukan peeling jerawat, kita lakukan facial atau mikrodermabrasi. Kalau misalnya flek, berarti kita atasi dulu fleknya. Misalnya kita bisa berikan krim-krim anti flek, atau kita gunakan laser, kita gunakan peeling, beberapa treatment, sampai kondisi yang mengganggu kesehatan kulitnya teratasi dulu. Kalau itu sudah teratasi, baru kita tingkatkan tone kulitnya atau warna atau kecerahan kulitnya. Misalnya kita mulai dengan menggunakan krim-krim pencerah. Krim-krim pencerah itu biasanya ada pada krim siang atau krim malam. Kita fokuskan di situ. Kalau kondisi kulitnya tadi sudah teratasi ya Mbak ya, kita bisa lakukan pemberian krim, atau kita bisa lakukan laser untuk pencerahan, kita bisa lakukan IPL pencerahan, atau peeling dengan menggunakan glycolic, yaitu salah satu bleaching agent juga. Kemudian vitamin, kita juga bisa memberikan vitamin yang seperti tablet begitu, yang bisa membantu mencerahkan kulit. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, kita sebelum go into details ya tentang perawatan-perawatan tadi, termasuk juga yang disediakan di Gloderma begitu. Dok, kan sekarang nih sedang tren banget skincare, apalagi skincare lokal nih sedang booming sekali gitu ya Dok ya. Terus nama-namanya nih kita jadi mulai sok tahu gitu sama nama-nama skincare, kayak wah ini mengandung niacinamide loh, berarti itu mencerahkan. Ini mengandung retinol loh, berarti ini bisa untuk anti-aging dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya kandungan apakah dalam skincare yang itu berguna untuk mendukung kulit menjadi glowing begitu? Oke, baik, memang ya kalau kita lihat banyak sekali ya produk-produk di online shop, terutama ya kalau kita lihat dengan brand-brand baru yang bermunculan. Sebetulnya ada beberapa ingredient yang harus diperhatikan yang berperan untuk mencerahkan warna kulit. Mungkin yang pertama yang sahabat-sahabat sudah kenal, niacinamide atau niacin. Itu adalah satu bahan aktif yang bisa mencerahkan warna kulit yang kelasnya istilahnya paling soft lah, paling rendah, niacinamide. Kemudian itu saya lihat banyak sekali produk skincare yang mengandung niacinamide. Niacinamide itu betul. Kemudian yang kedua, glycolic acid. Glycolic acid itu untuk apa tuh, Dok? Nah, glycolic acid, atau mungkin Mbak sering baca AHA atau AHA, alpha hydroxy acid. AHA, BHA, PHA. Nah, itu zat-zat aktif yang berfungsi sebagai bleaching agent atau mencerahkan. Jadi bagaimana sih mereka bekerja untuk mencerahkan? Jadi pada saat diaplikasikan krim tersebut, maka AHA atau BHA itu akan membantu supaya melanin kita itu, melanosit kita itu tidak terlalu berwarna gelap. Jadi dia akan lebih ke arah melanin yang lebih terang atau yang lebih bright begitu, sehingga warna kulitnya menjadi lebih cerah. Tetapi selain itu juga ada mekanisme lain yang cukup
agak complicated yang akhirnya dia akan menyebabkan peremajaan kulit, kulitnya menjadi lebih sehat, regenerasi kulitnya lebih baik dan banyak lagi. Tapi kalau ke arah pencerahan dia langsung targetnya kepada melanosit kita supaya tampak lebih cerah. Nah, kemudian selain itu masih banyak lagi Mbak, tadi niacinamide, kemudian alpha hydroxy acid, BHA, PHA, juga mungkin sering mendengar ada lactic acid, kemudian juga sering mendengar ada retinoid acid. Nah, tetapi yang sering kontroversi itu hidrokinon. Nah, mungkin sering mendengar ya hidrokinon. Sering dengar tuh dok yang iklan tuh mengandung hidrokinon gitu ya. Itu apa tuh dok? Jadi sebetulnya hidrokinon itu adalah bleaching agent juga Mbak. Jadi bahan pemutih. Sebetulnya saat ini yang paling kuat itu adalah hidrokinon. Maksudnya kalau kita punya range 1 sampai 10 nih, siapa yang most powerful bleaching agent itu hidrokinon saat ini. Tergantung persentasenya. Persentasenya kalau di Indonesia itu tidak boleh dari 5%. Jadi maksimum sekali 5%, 2 sampai 4%. Nah, hidrokinon ini sebetulnya masih boleh kita gunakan sebagai bahan pemutih, tetapi harus dengan pengawasan dokter karena efek samping yang sering terjadi dari pemakaian hidrokinon yang tidak terkontrol. Jadi untuk hidrokinon itu biasanya efek sampingnya banyak Mbak dan sangat tidak menyenangkan gitu ya. Misalnya banyak beberapa pasien yang menggunakan hidrokinonnya terlalu lama. Biasanya hidrokinon itu maksimum 3 bulan. Kulitnya bukan menjadi putih tapi menjadi fleknya makin melebar, hitam seperti topeng, pulau-pulau, kondisi yang sangat tidak diharapkan itu timbul dan biasanya agak sulit untuk dikembalikan lagi, membutuhkan waktu yang lebih lama gitu untuk mengembalikan efek hidrokinon tersebut. Jadi hidrokinon. Tapi dalam kasus tertentu kami sebagai dokter kulit boleh memberikan hidrokinon dalam racikan krim malam, namun dengan pemantauan. Jadi pasiennya biasanya kontrol, kita lihat apabila sudah cukup, maka biasanya hidrokinonnya kita stop. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, itu tadi beberapa kandungan-kandungan di skincare ya dok ya, yang memang mendukung untuk kulit menjadi lebih glowing. Kalau yang bikin kenyal gitu tuh apa dok? Biasanya, baik. Seperti kulit bayi ya. Membal gitu loh dok. Iya betul. Dokter nih, kayak kulit dokter nih persis nih. Waduh, kayak Mbak nih, bagus sekali ya. Jadi untuk kenyal memang kembali itu sebetulnya tergantung usia sangat mempengaruhi untuk kekenyalan kulit ya Mbak. Misalnya usia 20, 30, 40 itu tentu akan berbeda tingkat kekenyalannya. Karena kekenyalan itu sendiri berasal daripada lemak di bawah kulit. Kalau kita lihat kan kalau anak-anak tuh kenyal sekali, nanti usia 20 masih oke. Mulai usia 30 sepertinya banyak yang loose. Mulai turun 40, ya dok. Mulai turun, iya betul. Jadi kekenyalan itu berasal daripada lemak dan struktur di bawah kulit. Nah biasanya itu secara natural akan berkurang berdasarkan dekade usia. Nah tetapi kan sekarang teknologi semakin canggih ya Mbak, sebetulnya teknologi kecantikan tuh makin berkembang. Nah jadi kita buat nih suatu strategi supaya struktur kulitnya itu lemaknya, kolagennya minimal atau setidaknya kembali gitu sehingga kulitnya tampak kenyal. Biasanya beberapa treatment yang bersifat rejuvenation itu kita lakukan. Misalnya chemical peeling juga bisa. Karena dengan peeling itu kan jadi membuat kulit barunya itu terstimulasi terus. Kemudian kita bisa lakukan laser. Laser itu bagus sekali. Lasernya ada beberapa macam. Ada laser yang non-invasif atau laser yang tidak menimbulkan luka. Mungkin sering sahabat-sahabat dengar ada laser Nd:YAG. Tapi ada juga laser yang sedikit invasif, yang sedikit dalam, namanya laser resurfacing. Nah ini agak ada luka-luka, tapi luka-luka tersebut kita harapkan supaya timbul kulit yang baru. Seperti itu. Jadi ada beberapa tapi jangan khawatir, ada mungkin beberapa sahabat yang saya nggak mau treatment, saya mau krim. Ada juga Mbak, bisa juga krim-krim yang mengandung retinoid acid. Itu kalau kita aplikasikan pada kulit dalam jangka waktu tertentu, itu boleh menimbulkan stimulasi perbaikan sel kulit juga. Jadi nanti menghasilkan kulit yang kenyal.
Seperti itu. I see. Sebelum saya lanjutkan, sahabat Sonora yang bergabung ya siang hari ini, jangan lupa untuk DM ke Gloderma, Instagramnya Gloderma, karena untuk 18 orang pertama yang DM ya akan mendapatkan voucher ya, diskon perawatan glowing loh, untuk perawatan glowing ya dok, bener ya dok ya? Ya, betul, betul. Nah, untuk ada laser, ada segala macam, nanti akan dijelaskan sama IPL, dokter. Nah, itu. Jadi, kalau DM sekarang juga nih ke Gloderma, cepet-cepetan 18 orang pertama akan mendapatkan voucher. Dan juga nanti untuk yang bertanya, ada 3 orang yang saya pilih ya. Kalau udah nanya, jangan DM lagi ya, nanti double lagi ya. Soalnya saya nggak tahu, langsung ke Gloderma yang menentukan nanti. Jadi nanti langsung aja DM-nya ke Gloderma gitu ya. Nah, tadi dokter bilang bahwa emang hubungannya kalau kenyal itu sama usia. Artinya kalau kulit glowing ini apakah juga sama? Biasanya kulit glowing kalau udah hanya untuk orang muda gitu. Kalau udah tua tuh kayaknya sulit untuk mendapatkan kulit glowing. Benar nggak dok? Sebetulnya kalau kulit glowing itu kan berbicara tentang warna kulit ya Mbak ya, cerah dan walaupun tetap harus kenyal. Tidak terbatas hanya usia muda, usia 40 juga bisa, usia 50 juga bisa ya. Warna kulitnya tetap cerah, tidak ada flek, tidak ada jerawat, kemudian kelihatan kenyal ya, kenyal sesuai dengan usianya. Bisa saja tidak harus yang muda saja nih yang glowing, yang sudah agak berusia nggak bisa, nggak juga sih. Oke, kalau kulit kering bisa nggak kulitnya jadi glowing dok? Nah itu dia, memang kalau kulitnya keringnya sampai menimbulkan iritasi mungkin ya, itu kita harus lakukan modifikasi dulu, jadi kulitnya harus di moist dulu, kulitnya harus diberikan krim-krim dulu supaya dia lebih lembab, lebih kandungan airnya lebih cukup, baru nanti akan menunjukkan glowingnya. Jadi kalau kering sepertinya harus dilakukan perawatan dulu supaya lebih cerah kulitnya. Baik. Nah, ini pertanyaannya, sebelum saya ke pertanyaannya dari sahabat Sonora nih, mahal nggak sih dok untuk bisa menjadi glowing? Untuk punya kulit glowing itu mahal nggak sih dok? Iya, sebetulnya relatif ya Mbak, tapi saya rasa tidak harus juga melakukan treatment yang mahal-mahal untuk menghadapkan hasil kulit glow. Kita dengan perawatan di rumah tetap ada basic skincare yang sebaiknya dilakukan oleh sahabat-sahabat Sonora dan juga pendengar semua. Jadi yang pertama basic skincare itu terdiri dari sunblock atau sun protection, kemudian yang kedua adalah moisturizer atau pelembab, kemudian yang ketiga adalah sabun. Sebetulnya 3 saja kita miliki itu bisa memaintain kulit kita tetap baik. Tetapi kita kan ingin menambahkan sesuatu yang lain. Nah, untuk menambahkan sesuatu yang lain biasanya bisa digunakan krim pagi, bisa digunakan krim malam. Jadi kalau seandainya fokus saja di krim-krim, kemudian sambil ya menjaga lifestyle ya Mbak ya, seperti tidur cukup, makanan yang bergizi. Nah itu sebetulnya tidak perlu mahal-mahal. Tapi apabila ingin lebih mencapai yang lebih, apalagi kalau misalnya sudah usia, jadi harus ada tindakan tambahan, itu tadi bisa dilakukan laser, IPL. Nah untuk biayanya itu sendiri relatif sebetulnya untuk treatment tersebut. Banyak klinik-klinik juga yang menyediakan treatment yang mencukupi budget gitu. Kalau di Gloderma itu sendiri juga relatif ekonomis sih kalau saya katakan Mbak. Kisarannya dok? Mungkin kalau dari treatment IPL wajah itu dari 450 sampai 600 ribu kalau untuk IPL. Kalau untuk laser rejuvenation itu sekitar 1 sampai 1,5. Seperti itu. Per bulan ya Mbak, jadi 1 kali per bulan saja sudah cukup. Tapi di rumah lakukan perawatan dengan krim-krim, nanti 1 bulan sekali lakukan laser. Nah itu sudah cukup. Baik. Kalau Gloderma sendiri juga ada mengeluarkan krim juga nggak sih dok? Ya, kami sendiri juga membuat krim-krim, baik itu krim pagi, krim malam, sunblock, facial wash. Kami ada produk-produk kami sendiri yang ya kami racik sendiri, kami buat sesuai untuk customer kami gitu, pasien-pasien. Oke. Dokter, nanti aja deh nanyanya Dokter Dewi prakteknya setiap hari apa, jam berapa nanti ya, terakhir ya. Kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora dulu ya dok. Ada Vandiana Olive.
ada nggak sih dok krim untuk menghilangkan milia? Oh ya, memang untuk milia itu sebaiknya sih ya, sebaiknya adalah dilakukan tindakan karena itu sangat cepat, sangat tidak terlalu complicated ya tindakannya, sangat mudah, bisa dilakukan pada saat facial sebetulnya. Tetapi apabila tidak mau dilakukan tindakan, inginnya dibuang, berarti kita berikan krim-krim yang exfoliation atau mengelupaskan. Bisa dengan krim malam yang mengandung retinoid acid, dioles saja di bagian yang ada milianya. Nanti perlahan-lahan itu akan menipis, akan mengelupas dengan sendirinya. Hanya memang butuh waktu lebih lama dibandingkan datang ke klinik terus diambil dengan tindakan tertentu gitu. Retinoid acid itu sama dengan retinol nggak sih dok? Retinol itu lebih soft dibanding retinoid. Jadi mereka itu ada sekitar 3 golongan ya Mbak. Ada golongan retinol, ada palen, ada yang tretinoin. Golongan besarnya sih sebetulnya tretinoin, tetapi tretinoin itu memiliki beberapa sub-sub gitu. Nah, retinol itu yang paling soft dan biasanya itu ada pada skincare. Golongan di atasnya itu seperti ya tretinoin itu mungkin harus atas resep dokter. Boleh kalau misalnya mempunyai skincare di rumah yang ada retinol, boleh dicoba dioles pada milia. Terus setiap hari dioles, mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu mungkin kalau pengolesannya reguler. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Alivia Asti. Dok, kulit kering banget dan susah glowing. Kira-kira harus treatment apa atau harus pakai krim apa biar glowing? Baik. Kering ya kulitnya, berarti yang pertama adalah melembabkan kulitnya dahulu. Menggunakan moisturizer atau menggunakan pelembab ya Mbak. Boleh pelembab atau boleh serum, dilembabkan dahulu. Nanti kalau sudah tidak terlalu kering, dilakukan treatment seperti laser bagus, laser glowing, atau laser peremajaan atau laser pencerahan. Kalau bukan laser IPL tadi seperti yang tadi saya ceritakan, dua treatment itu boleh dilakukan pada tipe kulit kering, tidak masalah. Tapi kalau seperti peeling, biasanya kami tidak lakukan pada kulit yang kering. Jadi sambil dilembabkan juga kita bisa lakukan treatment tadi, IPL atau laser. Baik, ini masih dari Vandiana juga. Cara mengenali kandungan yang bahaya pada skincare, umumnya karena dalam produk, karena dalam produk tidak tertera komposisinya, dokter. Oh ya, sebaiknya pada saat akan membeli produk yang memang ingredientnya ditulis. Jadi kita bisa melihat seperti apa kandungan daripada skincare tersebut. Produk-produk yang sebagian besar sudah masuk izin BPOM sebetulnya tidak ada lagi mengandung hidrokinon dan tidak lagi mengandung merkuri. Kalau untuk kelas pencerah ya Mbak ya, sebetulnya itu sudah memasuki tahap uji coba atau memasuki tahap pemeriksaan oleh Badan POM. Biasanya tidak ada merkuri, tidak ada hidrokinon, itu baru mendapatkan izin edar dari BPOM. Jadi kalau kita ingin membeli produk tidak disebutkan ingredientnya, nah itu kita harus hati-hati justru. Dan tidak ada. Jadi betul. Jadi syarat-syaratnya sebelum kita memakai skincare adalah satu, kita lihat dulu ada izin dari BPOM, Badan POM. Biasanya tertulis di situ tanda checklist ya, tanda checklist BPOM. Nah itu berarti sudah lulus di BPOM. Kemudian di bawahnya lagi ada ingredientnya disebutkan semuanya, cara penggunaannya, kemudian expire date-nya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada juga wajib ada dalam kemasan. Iya, harus wajib ada Mbak, betul. Biasanya ada juga tulisan NA. NA itu nomor registrasinya di Badan POM. NA 12 berapa gitu. Nah, itu kita harus perhatikan dulu karena kalau tidak ada seperti itu kita tidak bisa menjamin isinya tidak ada hidrokinon atau tidak ada merkuri. Baik. Seperti itu. Baik, ini banyak sekali pertanyaan ya. Sebentar dok. Pertanyaannya adalah untuk mendapatkan hasil maksimal biasanya kalau treatment harus berapa kali? Apakah harus rutin nih dokter? Baik, sebetulnya biasanya kami lihat dulu Mbak kondisi kulitnya. Misalnya kondisi seseorang kulitnya sudah tidak begitu kusam, sudah lumayan cerah, tidak ada flek. Biasanya kami lakukan mungkin 3 ya Mbak, 3 kali setiap bulan.
secara teratur. Untuk berapa kalinya, biasanya saya selalu coba 3-5 kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, tetapi berbeda dengan seorang wanita misalnya yang ada fleknya banyak, bekas-bekas jerawatnya banyak, mungkin kita akan membutuhkan pengulangan lebih sering lagi, bisa sampai 6 kali, bisa sampai 10 kali dilakukan setiap bulan. Sampai kulitnya mencapai hasil yang maksimal. Jadi tergantung kondisi awal daripada kulitnya. Dari Dear WB, treatment apa yang paling bagus untuk mendapatkan kulit glowing yang disarankan untuk kulit sensitif? Glowing tapi kulit sensitif, Dok. Oh, iya, baik. Kalau ingin glowing kulit sensitif, saya sangat sarankan dilakukan IPL. Intense Pulse Light. Jadi treatment dengan menggunakan suatu metode seperti cahaya ya Mbak ya. Intense Pulse Light itu biasanya tidak terlalu menimbulkan iritasi atau tidak menimbulkan kemerahan. Jadi cocok untuk kulit yang sensitif. Kalau untuk laser mungkin biasanya saya suka nilai dulu seberapa jauh sensitifnya. Kalau terlalu sensitif, cepat merah, biasanya laser kita pending dulu sampai kulitnya tidak terlalu sensitif. Oke, ini jadi yang pengen yang kulitnya sensitif nih cocok untuk IPL, dan IPL lagi diskon dapat voucher loh. Iya. DM aja nama sesuai KTP-nya ya ke apa namanya Instagramnya Glowderma dan langsung mendapatkan voucher untuk 18 orang pertama ya. Dari Tamara Dita, Dok, perawatan wajah setelah peeling apa aja sih, Dok? Baik, biasanya kalau setelah melakukan chemical peeling kita tunggu dulu ya Mbak kulitnya sehat. Kalau kami di Glowderma biasanya kami tunggu minimum 7 hari setelah peeling. Setelah 7 hari biasanya kita lihat dulu apakah kulitnya sudah kembali normal, sudah tidak ada pengelupasan, sudah bersih, sudah tidak ada iritasi. Biasanya kami lakukan dulu treatment berikutnya tuh yang tidak terlalu mengiritasi. Biasanya saya lakukan IPL. Misalnya sebelumnya peelingnya peeling glowing nih atau peeling glycolic. Nanti setelah 7 hari kita lihat, 7-14 hari ya Mbak tergantung kondisi kulit. Nanti baru kita lakukan IPL pencerahan. Nanti setelah 2 minggu kemudian kita lakukan peeling lagi. Nanti 2 minggu kemudian kita lakukan IPL lagi, seperti itu. Jadi lebih baik terapinya, treatmentnya itu di alternate gitu, di tukar-tukar, peeling IPL atau peeling laser juga bisa. Oke. Pak Danili, hai Pak. Dok, apakah perawatan wajah itu hanya untuk perempuan aja? Karena rasanya agak janggal nggak sih kalau saya mau perawatan wajah? Katanya. Di Glowderma apakah ada cowok yang perawatan nggak nih, Dok? Oh iya, banyak sekali Mbak. Sekarang kan dia bukan hanya pria-pria muda ya, tapi bapak-bapak juga banyak, karena mungkin kan menghadapi klien di dunia pekerjaan, tentu penampilan juga harus dijaga. Jadi bapak-bapak juga banyak, nggak perlu malu. Kalau sekarang kan jangan malu, apa ya? Bapak-bapak sekarang banyak yang glowing ya, Dok? Iya, betul. Bapak-bapak juga banyak pasien saya yang bapak-bapak yang suka main golf gitu kan. Jadi terkena matahari terus, jadi mereka datang meminta pencerah. Jadi main golfnya bisa tetap jalan, tapi kulitnya nggak terlalu tanning gitu. Banyak juga sih. Buat kulit tangan dan lain-lain bisa ada nggak, Dok? Iya, biasanya kalau untuk seluruh tubuh kami menawarkan bisa berupa body lotion, kemudian ada juga suplemen. Biasanya kita berikan suplemen antioksidan yang mengandung glutathione. Jadi dari dalam itu vitamin tersebut bekerja ke bagian tubuh yang lain secara merata begitu. Oke, baik. Wow, banyak juga ya. Dok, ada yang nanya nih. Sylvia, kalau menghilangkan komedo di dagu gimana, Dok? Oh, menghilangkan komedo ya, Mbak. Menghilangkan komedo ini kita, kalau Mbak punya, betul, kalau untuk tindakan biasanya kami lakukan facial, kami lakukan ekstraksi ya, langsung dikeluarkan. Tergantung komedonya juga sih. Kalau komedonya sudah terbuka, lebih gampang kita langsung keluarkan. Kalau masih tertutup, biasanya kita berikan krim dulu. Tapi kalau seandainya di rumah punya krim-krim yang mengandung retinol, mengandung asam salisilat, itu boleh dicoba dulu dioles setiap malam, mungkin selama 7-14 hari. Seperti itu. Okay. Terakhir nih kayaknya pertanyaan dari Jen Wayong ya. Untuk flek bisa nggak, Dok,
IPL itu? Ya, untuk flek bisa, baik itu flek yang melasma atau flek-flek akibat dari jerawat, bisa menggunakan IPL dan bisa menggunakan laser. Sebetulnya untuk tingkat kepuasannya lebih tinggi kalau kita melakukan treatment dengan laser. Karena laser kan lebih dalam, lebih targeted gitu, langsung ke target flek tersebut. Tapi apabila dilakukan dengan IPL dulu juga boleh. Biasanya kita kombinasi pada saat pasien datang, kita lakukan IPL, kemudian laser, IPL, laser seperti itu. Jadi hasilnya lebih memuaskan. Dok, kalau kayak saya nih, mata saya udah apa keturunan nih, ada apa namanya? Bantalan gitu. Terus juga mulai ada kerutan-kerutan, Dok, kerutan usia. Bisa nggak sih hilang, Dok? Iya, tapi sebetulnya bagus loh Mbak. Sekarang kan lagi model tuh matanya yang ada bantalannya itu, Korean style. Untuk mata, biasanya untuk daerah mata khusus perawatan mata, kami ada juga bisa dilakukan dengan RF, radiofrekuensi. Kebetulan di Gloderma kami memiliki alatnya yaitu Exilis. Jadi semuanya ada ya? Ada, jadi untuk daerah mata, kantung mata itu pun ada dengan RF, radiofrekuensi. Kemudian bisa juga kita lakukan laser di daerah mata sehingga kerutan-kerutan halusnya menjadi lebih kencang. Laser kami kebetulan laser biaksis juga dia mempunyai keunggulan yang selain dia tightening juga dia whitening. Jadi dia mencerahkan kulit juga sekitar mata sekali. Wow. Nah, kita sekarang kembali ke Gloderma nih, Dok. Ini ada di mana sih alamatnya, Dok? Sampai saat ini kami memiliki 2 cabang Gloderma, yaitu ada yang pertama di Maleo Raya, di Bintaro Sektor 9 ya, dekat dengan McDonald. Okay. Kemudian yang satu lagi ada di Graha Raya, masih daerah tidak jauh dari Bintaro, mungkin sekitar 9-10 kilo dari Bintaro, daerah Graha Raya. Jadi baru 2 Mbak. Walaupun ada beberapa, tapi ada juga beberapa dokter spesialis yang rekanan kami yang juga rekanan kami yang bekerja sama dengan Gloderma seperti di BSD, mungkin ada teman-teman yang tinggal di BSD, juga ada dokter rekanan kami, dokter spesialis kulit di Gloderma di BSD. Kemudian juga sejauh ini untuk krim-krimnya kami juga sampai mencapai ke Dumai, ke daerah Timika, karena ada beberapa rekanan dokter kami juga yang bekerja sama seperti itu. Tetapi kalau klinik kami ada 2, yaitu di Bintaro Sektor 9 dan di Graha Raya. Oke, kalau untuk kayak krim-krimnya ini bisa didapatkan melalui online atau harus datang, Dok? Ya, baik. Pada awalnya memang krim-krim yang kami buat itu hanya dibeli di klinik. Tapi karena pandemi ini banyak pasien-pasien kami kan yang tidak bisa berkunjung ke klinik, harus ya pada saat kita tidak boleh banyak mobilisasi ya. Jadi saat ini Gloderma memasarkan kulitnya boleh dibeli secara online. Kami juga mulai memasarkan di Shopee, di beberapa platform online ya. Dan juga boleh juga DM langsung atau WhatsApp, nanti dikirim ke rumah. Seperti itu, memperluas jangkauan. Perawatan-perawatannya selain glowing tadi, Dok, apa sih IPL, laser, dan sebagainya, ada apa lagi, dokter? Untuk di Gloderma sendiri, perawatannya kami banyak, Mbak, dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang wanita atau pria, kami mencoba untuk menyediakannya. Jadi mulai dari yang mungkin paling basic ya, seperti facial, mikrodermabrasi, kemudian naik sedikit berupa peeling juga bermacam-macam, ada peeling jerawat, ada peeling untuk mencerahkan, peeling wajah, peeling body. Kemudian meningkat dari peeling, ada kami menggunakan laser di Gloderma itu ada beberapa macam, ada laser untuk flek, pencerahan, ada juga laser untuk scar seperti bopeng-bopeng jerawat, itu lasernya agak berbeda. Kemudian kami juga menyediakan IPL. Kemudian yang terbaru kami menyediakan skin tightening dengan Exilis, yaitu untuk face contouring ya Mbak. Jadi kalau misalnya sudah drop atau sudah agak turun karena usia, kita bisa
bantu untuk dia lebih kencang lagi dengan treatment eksilis. Selain itu yang lagi ngehits juga kami juga menyediakan pelayanan injeksi botox, kemudian thread lift atau tarik benang, kemudian juga dengan filler. Itu three top itu yang paling banyak disukai orang. Dan satu lagi mungkin yang sedang ngehits nih banyak ya karena Korean style itu treatment rejuran atau DNA salmon. Kami juga ada tersedia. Oh, lengkap sekali, Dok. Terakhir, dokter mungkin bisa memberikan tips-tipsnya agar kita nih bisa mendapatkan kulit yang glowing. Gimana, Dok? Oke, baik berarti untuk sahabat Sonora dan juga pendengar semua ya, dan yang ikut acara ini, tips saya sih yang pertama memang setiap orang, terutama wanita ya, walaupun pria juga banyak juga, untuk mendapatkan kulit glowing, yang pertama adalah menjaga kesehatan kulit tentunya, rajin untuk seperti mencuci muka, selalu menggunakan sunblock, dan juga jangan dibiarkan kulitnya kering, yaitu gunakan moisturizer. Tips yang kedua, apabila Anda ingin mencari skincare, kan sekarang produknya banyak nih Mbak di online, selalu perhatikan ingredient, selalu perhatikan yang dicari itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi saran saya sebelum memutuskan untuk memilih skincare, baiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter kulit atau dokter estetik, apa yang dibutuhkan untuk kulit Anda, apa kondisi, apa yang harus diperbaiki. Setelah tahu seperti itu, baru mencari produk skincare-nya. Dan healthy lifestyle. Gitu aja, Mbak. Lifestyle ngaruh ya, Dok ya? Iya, ngaruh, betul. Dokter Dewi, terima kasih sekali loh waktunya. Sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan glowing kepada kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan membantu untuk sahabat Sonora semuanya. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya @glowderma ya. Yang belum memberikan DM langsung DM karena ada voucher yang akan dibagikan dalam rangka Hari Kartini. 21 voucher dibagikan untuk siang hari ini. Terima kasih sekali, salam untuk teman-teman di Glowderma, dokter. Mudah-mudahan baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih semua.